Sesungguhnya, untuk menjadi negara besar berdaulat dan berpengaruh, caranya sangat mudah dan Indonesia seharusnya sudah bisa menerapkan sejak jauh-jauh hari sebelum hari ini tentunya. Namun, kita tahu sesungguhnya tidak ada kata terlambat di dalam membangun bangsa dan negara selama semua masyarakat dan pejabat bercita-cita satu, ingin menjadikan Indonesia negara adidaya segera. Di awalnya, pasti adalah semua atas nama rakyat harus dipermudah. Janganlah mempersulit warganya mencari rezeki dengan peraturan yang aneh-aneh. Janganlah pejabatnya kontrol freak, tukang kendali kontrol dengan peraturan ketat, namun membatasi anak bangsa berkarya seperti mobil listrik tak lulus uji emisi, vaksin Nusantara dendritic cell yang belum dipakai juga, swasta tidak boleh jualan listrik, harus PLN, dan banyak lagi. Permudah pendanaan, permudah kreativitas berkarya, utamakan memakai dan memproduksi produk dalam negeri. Kalau tidak ada produk dalam negeri, bagaimana caranya produk luar itu dikopi, ditiru, dimodali agar lokal bisa memproduksinya. Lupakan perlindungan asing atas produk yang memang rakyat butuhkan seperti obat-obatan, teknologi, pupuk, bibit pangan. Pokoknya bebaskan sebebas-bebasnya berkarya. Setelah dalam negeri kuat dalam menciptakan jutaan rumah tinggal, sarana kesehatan dan pendidikan, infrastruktur jalanan transportasi massal di kota besar, dan jalur kereta api tersambung di berbagai daerah dengan bahan baku 100% lokal, setelah nelayan punya kapal dan petani punya lahan dan pupuk yang membuat Indonesia surplus pangan, surplus ikan, surplus daging, dan susu, maka setelah 5 tahun berkutat di dalam negeri, maka kita akan berekspansi ke luar negeri untuk mengeruk kekayaan negara lain dan membuat mereka bergantung pada Indonesia. Bagaimana caranya? Sebagaimana pelajaran yang selama ini kita sudah ketahui dan sudah kita alami, maka kita akan memperlakukan hal yang sama. Kita mencari negara yang memiliki bahan baku alam yang bagus. Dan kedua, lokasi negara tersebut strategis secara geografi. Misalnya dalam hal ini, pertama-tama adalah negara-negara ASEAN, kemudian negara-negara Afrika yang kita butuhkan untuk suara kita di organisasi negara-negara multilateral seperti PBB, IMF, dan sejenisnya yang kita akan kendalikan dengan suara-suara pendukung dari negara Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Akan kita satukan suara mereka ke Indonesia dengan dukungan ekonomi dan payung diplomasi sebagai counterprestasi untuk mereka. Mereka, negara-negara Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin itu tahu sekali bahwa Indonesia listriknya sudah berbasis nuklir 50% dan sisanya berbasis non-fossil oil. Nuklirnya berbasis thorium. Kendaraan mobil listrik dan motor listrik bahkan bukan berbasis nikel dan litium baterainya. Sudah lebih murah lagi berbasis garam dan magnesium. Kendaraan mereka di negara-negara tersebut sudah beralih ke independent power electric vehicle. Tidak ngecharge lagi karena ada independent genset di mesin motor dan mobil itu yang ngecharge baterainya. Semua kendaraan di tahun 2030 di Indonesia sudah convert diganti pakai salt battery dan magnesium dengan independent genset berbasis solar. Sehingga negara tetangga ASEAN, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin sudah menggunakan sistem elektrik ini pada kendaraan bus, perahu nelayan, mobil, dan motor, dan semua bergantung pada Indonesia. Bersama dengan hal itu, maka Indonesia harus masuk lebih dalam lagi dalam sistem kehidupan bermasyarakat sebuah negara yang akan jadi bagian dari New World Order Indonesia dengan 8 cara. 1. Pada saat membangun industri dan manufaktur negara tersebut, pinjami mereka modal seumur mesin atau seumur bangunan. Modali mereka tapi bukan berupa uang, berupa teknologi, sumber daya manusia, dan finance. 2. Gunakan Indonesia Payment System agar walaupun uangnya ada di negara orang, namun tetap pakai rupiah dalam sistem aplikasi pembayarannya. 3. Pada saat mereka membutuhkan transportasi massal, membangun kota, membangun infrastruktur jalanan, dan kereta api, modali mereka lebih murah dari negara lain atau teknologi negara lain. Lalu ketika di tengah-tengahnya nanti, Indonesia naikin harga. 4. Kendalikan media negara tersebut dengan hanya mengatakan hal-hal yang bagus tentang proyek Indonesia di negara tersebut. 5. Ikut politik dalam negeri negara tersebut dan selalu bermitra dengan siapapun yang menjabat di negara tersebut. Create leader dari tokoh yang lovable dan dicintai oleh negara tersebut. Namun pastikan dia punya kwitansi atau ambisi yang Indonesia akan wujudkan impian tersebut. Pasti pemimpin tersebut jadi loyal dengan Indonesia karena impiannya terwujud. Misalnya membuat kota tempatnya berasal jadi kota metropolitan, keluarganya dan turunannya menjadi makmur semua, menjadi kaya atau menjabat. 6. Fokus pada kekuatan bangsa dan negara yang akan Indonesia bantu, terutama yang punya sumber daya alam dan lokasinya strategis secara geografi untuk dimanfaatkan tertinggi untuk kepentingan Indonesia. Kalau tidak punya kekuatan aset alam dan lokasi yang strategis, jadikan mereka negara buyer, pembeli produk-produk Indonesia seperti drugsnya Indonesia, hiburannya Indonesia, mobilnya Indonesia, motornya Indonesia, dan lain sebagainya. 7. Ubah sejarah sebuah negara di mana peran
Indonesia di masa lampau atas negara tersebut besar. Memang aliansi dari dulu Indonesia terhadap mereka mengubah perlahan, namun dalam jangka satu generasi, dalam 30 tahunan, sejarah mereka perlahan belok dan menjadi menyatu dengan Indonesia. 8. Pembiasaan atas budaya Indonesia di negeri mereka, seperti budaya kuda lumping, budaya reog misalnya. Setiap perayaan diadakan agar menjadi asimilasi dan pembiasaan agar menjadi budaya yang nantinya akan membuat mereka bersama kita menjadi serumpun. Sahabat, mohon maaf jika ada kesamaan dalam 8 cara ini dengan sebuah negara yang melakukan hal yang sama atas informasi ini. Hal itu semua hanyalah kebetulan. Peace.